مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قاصدنا اغفر لنا ما مضى الحمد لله من أكرم بالنعم ثم الصلاة على المختار ذي الكرم مصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم والله نسأله التوفيق والظفر لحفظ أسمائه سهلا بلا سآم مصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى أسماؤه مئة إلا بواحدة فاحفظ بها تدخل الجنات بالسلام مصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى الله رحمننا الرب الرحيم بنا أبعدنا الملك القدوس عن سقم مصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Birjannah yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ibu Hajar Rohani beserta keluarga, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir berkumpul kembali untuk mengisi pikiran dan jiwa kita dengan nasihat-nasihat agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, ini yang dibahas dosa perut ya, yaitu wamin ma'asil batni, dan diantara dosa-dosa perut aklur riba, yaitu makan riba, wa huwa minal kabair, dan dia itu termasuk dosa-dosa besar ya, bil ijma, dengan disepakati oleh ahli hukum Islam maksudnya. Kemudian yang selanjutnya dosa perut yaitu wal maksu ay al jibayah, pungutan liar ya, pungutan liar yang masuk ke kantong, pungli ya, bolehlah pungli. Wal maksu ayil jibayatu atau mayakhuzuha, yang diambilnya awanus sultan, pembantu sultan ya, pembantu raja yang ngambil, entah itu polisinya, entah itu bagian apa, yang penting dia masih ada hubungannya dengan raja di kesempatan itu ya, zulman, ngambilnya secara zolim ya. Artinya kalau ngambil karena diberi mungkin lain kali, tapi ini ngambilnya ya merampas, memaksa begitu. Pokoknya ngambilnya secara zalim, zulman.
indal bai' wasyira, ketika jualan atau beli. Jadi ketika pedagang jual, ya, maka dia dipungut alias pungli sekian persen gitu. Ntar duitnya masuk kantong, bukan masuk kas negara, bukan. Kalau pajak kan masuk kas negara. Ini enggak nih masuk kantong pribadi. Itu yang enggak boleh itu. Maka bedain antara pungli dengan pajak lah. Kalau pungli pungutan liar masuk kantong. Kalau pajak pungutan resmi dari pemerintah. Ya, ntar masuk kas negara. Kemudian dikatakan lagi wal ghosob. Ini ghosob, merampas ini. Huwa malun mutaqawwamun muhtaramun. Ghosob itu yaitu harta yang berharga dan dihormati. Jadi harta yang berharga, ada sih harta nggak berharga, mungkin sebutir beras. Dia nggak ada harganya ya. Sebutir beras bakal apaan orang? Nggak ada harganya dia. Nah, jadi harus nih yang digosok, yang dirampas, harta yang ada nilainya begitu. Ada nilai ekonomi. Harta yang mempunyai nilai ekonomi. Itu namanya malun mutaqawwam. Atau mutaqawwim boleh. Harta yang mempunyai nilai ekonomi, kemudian muhtaramun dan dihormati. Ada harta mempunyai nilai ekonomi tapi nggak dihormati. Minuman keras. Minuman keras dijual ya ada duitnya kan? Ada nilai ekonomi, cuman agama tidak menghormati. Buang aja, tumpahin begitu. Nah ini nih yang namanya gosok, kalau dia merampas minuman keras nggak dosa itu. Karena dia dalam Islam minuman keras tidak dihormati. Emang justru disuruh buang. Ada yang ngambil nih, ya pembantu praja. Ya udah biarin. Walaupun itu namanya merampas. Walaupun itu namanya merampas, karena harta itu tidak dihormati. Jadi harta yang tidak dihormati, harta yang haram, seperti minuman keras. Termasuk babi pada, ya, nggak dihormatin ya. Malun mutaqawwam muhtaramun ukhida bila idni malikihi, diambil tanpa izin pemiliknya. Bila khufyatin, tidak dengan diam-diam. Namanya merampas belak-belakan. Merampas tuh belak-belakan, terang-terangan. Kasih nggak kasih gedor nih, kasih udah. Itu namanya ghosob, merampas. Hukumnya haram. Merampas duit orang, harta orang yang bernilai ekonomi. Nah sekarang wasyariqah, mencuri. Kalau mencuri, ngambil milik orang lain diam-diam. Jadi ada ghosob, ada syariqah. Ghosob ngambil, merampas belak-belakan, mencuri ngambil diam. Itu. Wa huwa akhzu malil ghairi, mengambil harta orang lain ala wajhil khufyah, dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Wa kullu ma'khuzin bimu'amalatin harramaha syar'u, dan semua yang diambil dengan cara yang diharamkan oleh syariat juga hukumnya haram. Ini kan cerita dosa perut. Jadi dosa perut itu yang dimakan riba. Dosa perut yaitu yang dimakan hasil pungutan liar. Dosa perut yang dimakan hasil boleh ngerampas. Dosa perut dari hasil mencuri. Dosa perut wa kullu ma'khuzin, dosa perut yaitu setiap yang diambil bimuamalatin, dengan cara harramaha syar'u, yang diharamkan oleh agama. Misalnya duit yang dihasil dari menipu, ya, duit yang dihasil dari apalagi pokoknya yang haram-haram, atau menjual yang haram, misalnya menjual yang haram, ya. Nah itulah cara-cara yang diharamkan oleh agama. Semua cara-cara yang diharamkan oleh agama kemudian mendapat hasilnya
hasilnya haram itu. Kabai'iz zar'i awi thawbi bisyarti ayyahsidahu aw yakhitahu, seperti menjual tanaman atau menjual bahan dengan syarat ya yang jual disyaratin panenin ya, kudunya yang beli yang manen, yang beli ya. Ini disuruh yang jual manenin, disyaratin, nggak bisa begitu. Jadi yang beli itulah yang manen nanti setelah dibayar begitu. Ini disyaratin, ku mau beli nih padi lu, tapi syaratnya lu yang panen. Wah ini nggak kena ini. Itu syarat yang dilarang oleh agama. Ya. Atau beli baju begitu, gue mau beli baju, produitnya sekian, syaratnya lu jahitin, nggak bisa. Kalau istilahnya beli di situ, kemudian dijahit di situ dengan harga beda, ya itu nggak ada masalah. Beli dulu, klimain, beli produitnya 100.000, udah bayar. Nah kalau jahit di sini berapa duit? 50.000, bayar 50.000. Nah itu sih wajar. Ini enggak nih. Ini berapa nih pakaian? 100.000 gitu. Nah, tapi gue mau udah beli 100.000. Syaratnya lu jahitin, bikin ini, bikin itu. Nah itu kudunya dibagi dua tuh urusannya. Beli dulu, terima, baru serahin lagi untuk dijahit dengan harga sekian. Jadi di sini dikatakan ini nggak boleh listimalil bai, karena jual beli mencakup ya, listimalil bai karena mencakupnya jual tersebut ala syarti amalin, atas syarat suatu kerjaan, kal hasdi seperti panen, wal khiyatoh seperti jahitin, bima lam yamlikhul mustari al-an, tuh terhadap barang yang belum dimiliki oleh pembeli. Barangnya belum dimilikin, kemudian kan bayar, terima, baru lagi bicara lagi, gitu. Kalau belum dia ngomong, ini berarti pakaian 100.000, ya dengan syarat lah ente jahitin. Nah, saya belum memiliki itu pakaian, bayar belum, serah terima belum. Kudunya ya serah terima, barangnya kita ambil, duitnya serahkan, kasih begitu. Ini belum kita miliki, kita udah syaratin. Itu yang gak boleh dalam agama katanya. Wa nahwi dzalik, dan semacamnya lah perbuatan-perbuatan yang rusak ya, minal muamalah al-fasidah, dari perbuatan-perbuatan yang rusak. Maka dalam agama tuh nggak boleh kita habis beli barang belum diterima jual lagi, nggak boleh juga. Ya. Misalnya saya beli sama Cina di pasar Minggu, beli apaan ini ya, apa kedah, misalnya kulkas, misalnya beli kulkas, saya telepon kulkas yang 2 pintu mereka berduit sekian begitu, baik dah begitu. Ntar tolong kirim ya ke rumah teman saya di sana, alamatnya nih begitu. Barang saya belum terima. Iya. Ya anggaplah duitnya belakangan boleh. Cuman barangnya harus duluan saya terima. Ya. Ini barang saya belum terima, saya udah jual lagi sama orang, itu yang nggak boleh itu. Ya. Maka ada hadis begitu. Janganlah kamu menjual barang ya sebelum diterima. Nah, diterimanya barang bergerak dipindahin, saya terima begitu. Kalau tidak bergerak yang dulu dikuasain, beli tanah, ya, jual lagi boleh, kuasain dulu dah. Ya surat sih masalah kedua tuh surat, kuasain tuh tanah. Ya, kita punya barang, kita taruh di situ, barang pemilik ya pindahin, keluarin, untuk membuktikan tanah tersebut udah milik kita, baru jual lagi. Ya begitu mang agama nggak boleh menjual barang sebelum diterima. Sekarang kan banyak begitu. Tapi mau kata apa? Hampir begitu sekarang semuanya itu.
online lah gitu. Iya, pakai online sih nggak ada masalah. Iya, ini pakai online, barangnya belum diterima. Terima dijual lagi. Ah, di situ. Lu nggak boleh tuh. Nggak bisa. Anterin dulu. Ke rumah kita, saya terima. Udah saya terima nih, gitu kan. Lu tolong kirim ke sono. Ah, Baru datang. baru duta. Ya. Soalnya kalau seandainya rusak, siapa yang tanggung jawab? Barang rusak. Kayak tadi itu, AC dibawa dah pakai kendaraan. Tahu-tahu terjadi kecelakaan, tabrakan. Kan nggak mustahil tabrakan. AC-nya hancur. Siapa yang tanggung jawab? Apakah saya yang membeli? Apakah si engkono yang jual sama saya? Siapa yang tanggung jawab? Nggak jelas. Kalau saya udah terima, saya jual lagi, terjadi kerusakan, saya yang tanggung jawab, bukan si engkau. Karena udah saya terima. Tadi ngambang itu. Oh, dikatakan milik saya, belum saya terima. Ya, itu masih milik engkau jadinya seakan-akan. Ya. Tapi saya udah jual lagi sama orang kedua. Ya, tadi saya yang beli, pertama, pembeli kedua orang lain yang saya jualkan itu. Ya, jadi agama melarang karena ada risiko. Ketika ada risiko, ntar saling menuduh lah. Ini tanggung jawab lu nih. Oh enggak kan, lu yang udah terima, lu yang beli. Begitu. Jadi ribut. Kesimpulannya, tidak boleh menjual barang kecuali barang yang udah kita beli, terima dulu. Baik kita terima kita sendiri atau wakil kita. Pengertian terima nggak mesti dibawa pulang. Kan tadi saya bilang, pindahin aja, geser. Kita datang atau anak buah kita datang ke pasar Minggu, mana dia nih? Ini kulkasnya, ya. Tolong geser sedikit, geser, saya terima, udah. Mohon dikirim ke alamat ini. Itu kalau seandainya kecelakaan, saya yang tanggung jawab, bukan si engkau. Jadi jelas, kalau tadi ngambang, bisa dikatakan saya, bisa dikatakan engkau. Nggak jelas itu. Nggak jelas. Karena barang belum saya terima, udah saya jual lagi. Begitu. Kemudian, mana dia? Listimalil bai ala syarti amalin kal hasdi wal hiyatah bima lam yamlikul mustari al-ana. Jadi tadi itu pembeli nyaratin. Ya, nyaratin. Sedangkan dia belum memiliki. Ya anggap udah dibayar, tapi barangnya belum diterima. Berarti belum memiliki. Karena barang belum diterima. Dia belum memiliki apa-apa, udah nyuruh-nyuruh begitu. Tolong dijahitin, begitu. Upahnya berapa ntar? Nggak bisa, terima dulu. Wa nahwi dzalik minal muamalah al-fasidah, dan semacam itulah dari perbuatan-perbuatan yang rusak, dari jual beli yang rusak begitu. Nggak boleh katanya. Jual beli yang rusak, duitnya haram, dimakan, dosa perut. Amma law qala al-ba'i, adapun seandainya penjual berkata, bi'tuka hadzal zara bi syartin an tahsidahu ba'da an tamlikahu fayasih. Ini lain ini. Ya, ini setelah dimiliki. Ya, ini kata penjual, bi'tuka hadzal zara. Ya, saya jual ini tanaman, ya, bi syartin an tahsidahu, ya, dengan syarat kamu pembeli memanennya setelah memiliki. Itu pantas emang. Iya, dia punya. Nggak disuruh juga. Nggak pernah milik dia. Yang penting kan terima dulu. Ya. Ini dia nyaratin sesuatu yang memang udah semestinya. Syaratin begitu. No, gue jual padi, udah menguning. Boleh kan jual padi udah menguning? Kalau masih hijau nggak boleh. Nggak jelas, jual padi sudah menguning, latin sono latin kemari, diperkirakan hasilnya sekian begitu. Iya. Kata penjual, gue syaratin ya, lu ntar harus panen setelah lu bayar. Ya emang di bakalan panen, coba-coba nggak panen, habis orang. Ya lu yang salah lu. Artinya itu dia mensyaratkan panen, mensyaratkan metik, emang udah semestinya udah punya dia, nggak disyaratin juga. Iya, beli rambutan tuh udah pada mateng rambutan. Kita nggak mesti syaratin. Anggap kita syaratin ya sama aja. Nah, lu syaratin nih harus petik setelah
beli setelah bayar. Ya pasti dia petik, coba-coba nggak dipetik. Kampret sama codot sama kalong. Dia yang rugi. Disaratin suruh petik, emang udah otomatis ya. Syarat nggak ada syaratin juga. Udah oke, udah dipetik. Begitu. Tuh dikatakan li'annahu yalzamuhul hasdu tuh. Karena emang dia mesti panen. Pembelinya mesti mesti metik begitu. Disyaratin ya sama aja. Li'annahu yalzamuhul hasdu. Karena dia wajib memetiknya atau memanennya. Apa ada dzalika atiyah. Itu diterangkan oleh atiyah. Jadi setiap perbuatan jual beli yang dilarang oleh agama kita lakukan, maka kita makan hasilnya, termasuk dosa perut. Ini kan cerita dosa perut ini. Termasuk dosa perut wasyurbul khamri. Minum minuman keras katanya. Wa huwa minal kabair. Dan minuman keras itu kalau diminum termasuk dosa besar. Wa zawalul aqli ala wajhin mahdzurin haramun fi jami'il milali. Nah, ini menerangkan bahwa menghilangkan akal ya atas cara yang dilarang hukumnya haram di dalam seluruh agama. Maksudnya seluruh agama samawi, agama yang Allah turunkan, agama Taurat, agama Injil, ya termasuk agama Nabi Ibrahim sebelumnya, ya, agama Nabi Nuh, semuanya lah, ya, itu mengharamkan segala minuman keras yang merusak akal, begitu, yang merusak akal. Itu memang udah dari dulu katanya. Jadi bukan agama Islam doang. Jadi kalau orang Nasrani minuman keras emang dia melanggar peraturannya. Anggap di Injil nggak ada larangan minuman keras. Ya karena dihapus kali sama pendetanya. Dipengen minum, gua hapus ayatnya. Habis cerita. Ya begitu dulu Bang. Karena emang kitab Taurat dimiliki oleh ulama-ulama aja katanya. Kebetulan berbentuk lembaran-lembaran, nggak satu jilid. Jadi gampang diambil lah. Gampang diambil. Dibuang udah. Jadi wazawalul aqli. Hilang akal ala wajhin mahdzurin. Atas cara yang diharamkan. Ya, atas cara yang dilarang. Ala wajhin mahzurin. Atas cara yang dilarang. Haramun hukumnya. Ada tuh. Ya, hilang akal tapi bukan cara yang diharamkan seperti orang dibius. Mau operasi. Kan hilang akal. Ya orang nggak sadar hilang akal namanya. Ya disuntik karena mau dioperasi. Itu kan bukan cara yang dilarang. Emang mestinya begitu supaya dia nanti dioperasi nggak merasa sakit. Jadi yang haram itu menghilangkan akal dengan cara yang dilarang oleh agama. Ya. Atau misalnya kebanyakan makan singkong. Iya, tuh singkongnya singkong beracun lagi kali ya. Ya nggak dosa deh, hilang akal. Nggak cara yang diharamkan karena dia nggak sengaja. Ini nih yang nenggak botol itu, yang nyekek itu tuh. Itu emang sengaja itu. Emang sengaja mau menghilangkan akal, didemen. Ya mabok, didemen. Wala yata'atahu illa fasiqun. Tidaklah ya meminumnya ya, kecuali orang fasik. Tidaklah meminumnya minuman khamr kecuali orang fasik. Orang fasik itu orang yang melanggar. Kafasaqatil muslimin, seperti orang-orang fasik yang beragama Islam. Jadi orang Islam ada yang minum, itu disebut fasik itu. Ya. Apa dzalikal husni? Ini diterangkan oleh Imam Husni. Ai payahrumu tanawuluhu, maka haramlah meminumnya. Walau kana litadawin, walaupun untuk obat katanya. Maksudnya tuh untuk obat pakai diminum. Ada kan kata orang tuh apa ya, khamr
untuk diborehin. Nah itu nggak ada masalah kali, paling diborehin dengan najis berarti. Kalau memang tuh khamar najis begitu. Tapi kan nggak kalau diminum udah nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Nih obat nih, nggak ada obat. Ya. Allah tidak menjadikan obat pada barang yang diharamin, begitu dalam hadis. Jadi dibilang fayahrumu tanawuluhu, maka haram meminumnya, walau kana litadawin, walaupun adalah untuk obat, au atsin, atau untuk haus banget nih, wah ada minum aja dah, alasannya haus katanya. Nggak bisa, kecuali kecekek atau keselak bagaimana nih, kalau nggak minum buru-buru tewas, sedangkan yang di depannya ada minuman keras, tenggak itu nggak apa-apa demi menyelamatkan nyawa. Itu lain lagi, itu kelas tinggi itu. Ini cuman gara-gara haus, gara-gara pengen berobat mau minum, enggak, itu nggak boleh aja. Jadi fayahrumu tanawuluhu, haram meminum khamar walau kana litadawin, walaupun di minumannya itu alasannya untuk berobat, au adsin, alasannya karena haus, walam yajid ghairahu, walaupun nggak ada lain lagi. Haus kan nggak mati, emang gara-gara haus mati? Nggak ada minuman, cuman minuman keras doang, tapi kita haus, jangan minum juga, karena haus itu belum menuju kepada kematian. Kalau keselak nih misalnya nih, udah ya mungkin mesti minum, kalau nggak minum apa boleh buat, itu lain lagi ceritanya, untuk menyelamatkan yang lebih tinggi, yaitu nyawa. Tadi cuman menyelamatkan haus, udah mendingan haus aja daripada minum tuh, begitu. Kemudian ya, walau baulal kalb, ya, jadi fayahrumu tanawuluhu walau kana litadawin au atshin walam yajid ghairahu. Dia tidak mendapatkan selain minuman keras, ya, walau baulal kalb ay ma lam yamtahil amr ilal halak wa illa fayajuzu bal yata'ayyan walau mata fi hadhil halah mata syahidan. Apa ini maksudnya nih? Saya ulangin lagi. Ay fayahrumu tanawuluhu walau kana litadawin au atshin walam yajid ghairahu walau baulal kalbi. Dia enggak mendapatkan yang selain minuman keras, cuman minuman keras doang. Enggak ada tuh. Walaupun kencing anjing juga enggak ada juga. Ya, kencing anjing nggak ada juga. Kalau ada kencing anjing ya mendingan minum kencing anjing asalnya nih. Ya, ini nggak ada kencing anjing ini, tapi dia haus, nggak boleh juga, udah nggak boleh juga. Tadi kan walam yajid ghairahu, dia nggak mendapatkan lainnya, walaupun baulal kalb, walaupun kencing anjing. Ai malam yantahil amr ilal halak, yaitu selama perkaranya belum mengakibatkan binasa. Kalau mengakibatkan binasa boleh minum, karena dikhawatirkan nyawanya hilang, itu lain lagi itu. Kalau haus banget nih, kalau nggak minum mati kehausan misalnya, ya udah yang ada minuman keras minum, ya, karena alasannya kalau nggak minum mati. Ini cuman haus doang tapi tetap hidup, jangan. Artinya minum minuman keras hukumnya udah haram aja dah, kecuali darurat. Bentuk daruratnya yaitu kalau nggak minum itu bentuk daruratnya begitu. Wa illa fayajuzu tuh, kalau emang darurat maka boleh. Wa illa, dan apabila itu darurat fayajuz, maka hukumnya boleh. Bal yata'ayyan, bahkan mesti, demi menyelamatkan nyawa, ya, demi menyelamatkan nyawa. Ada minuman keras doang, kalau nggak minum mati. Minum demi menyelamatkan nyawa, bal yata'ayyan. Walau mata fi hadhil halah mata syahidan.
Seandainya dia mati pada waktu itu, katanya matinya mati syahid. Apa dahu Syekhuna Ahmad An-Nahrawi. Kurang jelas ini. Seandainya dia mati pada waktu itu, matinya syahid. Ini yang mana ini? Ya, mungkin begini kali maksudnya. Tadi kan dia aus begitu. Kan nggak boleh kan? Alasannya aus doang. Ya, alasannya aus doang nggak boleh minum, kecuali alasannya apa yang mematikan. Nah, anggap alasannya aus doang, ya dia nggak minum dah, dia mati syahid, begitu, mati cakep dia. Dia nggak minum yang haram, begitu lebih kurang. Apa dahu Syekhuna Ahmad An-Nahrawi. Kemudian wahaddus syarib arba'una jaldah. Hukuman orang yang minum 40 cambuk. Ya. Jadi kalau ada buktinya, nanti ada 2 orang saksi, maka yang minum itu dicambuk. Dikatakan bisautin au nahwihi, dengan cambuk atau semacamnya lah, mungkin rotan kali. Lil hurri, ini bagi orang merdeka. Jadi orang merdeka dicambuk 40 kalau terbukti minuman keras. Zakaron kana au unsa, baik itu orang merdeka laki atau perempuan. Di annahu sallallahu alaihi wasallam amara bid-darbi, karena Nabi Muhammad emang memerintahkan untuk menggebuknya ini. Ya, bisa babi surbil khamar, dengan sebab minum khamar. Nah, digebuk pakai apa yang dipukul? Bil jarid, dengan papahan korme. Wan ni'al, dengan sendal zaman dulu kata. Maka tadi dibilang biasanya pakai cambuk dan semacamnya, semacam cambuk ya tadi papahan korme atau rotan kali. Begitu. Atau sendal boleh juga. Wan ni'al itu. Arba'in. Ya, dicambuk, digebugin 40. Rawahu Muslim. Wan nisfuha, dan separuhnya. Separuh dari 40. 20. Wa ya isruna jaldah, itu 20 cambuk. Bagi siapa? Lirraqiq, bagi budak. Tapi udah enggak ada budak sekarang. Bagi budak tuh separuh, karena dia separuh manusia ada, separuh manusia separuh benda, dijual belikan, kayak barang aja deh, dijual belikan, tapi tetap orang dia, maka separuh dia. Walau muba'adhan, walaupun budaknya separuh juga, udah budak itu separuh manusia, ya. Ada budak belinya separuh, sarang berapa nih? Anggap budak 100, yuk sarang gocap beli budak atuh. Ntar gampang caranya, sehari kerja sama lu, ntar sehari kerja sama gua. Begitu aja. Gantian. Di rumah lu seminggu, rumah gua sarang separuh. Begitu, beli budak sarang paruh. Sendiri nggak kuat ya. Haza indana, ini menurut pendapat kita ini Pak Zab Syafi'i. Khilafan lil a'immati thalatha, berbeda menurut imam yang 3 selain Imam Syafi'i, itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Haitsu qalu, di mana mereka berkata nih, innahu samanun lil hurri wa arba'un lirraqiq. Ya, mereka berkata itu semuanya 80 dan 40 bagi budak. Apa ada dzalika syarqawi. Saya ulangin. Tadi kan separuhnya kan 20. Ya. Karena soalnya tadi kan 40 ya. 40 itu bagi merdeka, bagi budak 20. Kalau mereka enggak, bukan 40, 80 lil hur. Ntar bagi budak separuhnya 40.
Kalau nggak salah emang tuh pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Di zaman dia banyak orang mabok, akhirnya yang tadi zaman Nabi 40 dicambuk, dihajar 80. Karena waktu itu musim anggur katanya. Karena musim anggur orang banyak bikin minuman keras dari anggur. Iya. Nah Umar bin Khattab ini nggak kena nih kalau hukumannya enteng. Yang tadinya 40 tambahin 100%. Jadi 80. Kalau budak jadi 40. Mazhab Syafi'i ngikutin yang asli. Iya 40 separuhnya 20. Mazhab yang lain ngikutin pendapat Umar. Lantaran orang sudah meremehkan. Umar berinisiatif bahwa hukumannya ditambahin supaya orang jerak begitu. Jadi itu boleh saja itu. Pakai yang pendapat kerasan dikit, yang 80. Kemudian apa tuh dibilang? Apa ada dalika Syarqawi? Walil imami az-ziyadatu, dan bagi pemimpin boleh nambahin. Akhirnya sama juga ntar. Iya. Jadi kata Imam Syafi'i kan 40 aja. Ya, tapi itu pemimpin boleh tambahin, melihat keadaan. Kalau keadaan kacau, orang makin berani minum, tambahin dah berapa? 10 jadi 50 misalnya. Masih kacau juga, tambah lagi 10. Ntar bisa-bisa sampai 8, nggak apa-apa itu. Jadi akhirnya ini perbedaan jadi makin mengecil di sini. Nih walil imami az-ziyadatu, bagi pemimpin boleh tambahin ay alal arba'in, nambahin atas 40 ila samanin sampai 8. Akhirnya di dia juga jadinya. Jadi juga ya. Iya, pendapat 3 imam dia langsung 80. Ya, bagi merdeka 40, bagi budak. Kata Imam Syafi'i 40 aja bukan 80. Tapi ada tapinya. Bagi pemimpin berhak untuk nambahin hukuman. Yang tadinya 40 boleh sampai 8. Ya ketemu lagi di situ. Nah, ini dia nih. 5 rawahu Muslim. Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim anna Umar ja'ala dzalika tsamanin tuh. Karena Umar menjadikan hukumannya 80. Wa qala Aliun li Umar, berkata Imam Ali kepada Umar, hadza ahabbu ilayya. Wah ini lebih bagus nih menurut saya, kata Imam Ali. Imam Ali menyokong pendapat Umar bin Khattab yang tadinya 40 di zaman Nabi, tambahin jadi 80. Kata Imam Ali ini cocok ini sama saya. Begitu. Biarin tambahin. Orang banyak ngaco katanya. Minum-minuman mungkin berani. Di annahu idza sakara haza. Ya, karena katanya ini kata Imam Ali, saya lebih cocok yang 80. Karena kalau dia mabok, maka dia ngomong nggak karuan, haza. Wa idza haza, apabila ngomong nggak karuan, iftara. Dia ngomongnya bohong dah. Ya orang ngomong nggak karuan, ngomong bohong udah ngaco. Ngaco katanya. Nah, wahadul iftira sama nun katanya. Hukuman orang yang ngaco 80. Begitu. Ya udah pas. Udah pas. Kemudian takziron tuh. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i tadi dia tetap yang asli 40. Tapi boleh jadi 80 ditambahin 4. Nah, 40 itu namanya takziron begitu. Apa takziron? Hukuman yang ditambahin oleh pemimpin. Kalau 40 hukuman asli. 40 lagi hukuman terserah pemimpin melihat keadaan, situasi begitu. Akhirnya sih nggak ada perbedaan, cuman perbedaan ngomongnya doang udah. Ya 80 juga. Jadi itu 40 asli, 40 ta'ziran. Ai anna ziyada 'alal arba'in, bahwasanya lebih dari 40 fil hurri pada orang merdeka, wa 'alal isrin lebih dari 20 fi ghairihi pada selain orang merdeka, ala wajhit ta'zir menurut tambahan dari
Pemimpin. Li'annaha law kanat haddan lama jaza tarkuha. Karena kalau emang ini benar-benar hukuman tetap, nggak boleh ditinggalkan. Jadi kalau emang hukuman tetapnya 80, nggak boleh ditinggalkan. Mesti 80 terus. Nggak boleh ntar jadi 70, nggak boleh jadi 60 begitu. Karena yang namanya had udah ditentuin gitu. Maka nih mazhab Syafi'i mengatakan yang namanya hukuman minuman keras, hukuman had, hukuman yang udah ditentuin hanya 40. Ya. Maka nggak boleh kurang dari 40. Ya. Nah 40 lagi tambahan namanya takzir tuh istilahnya. Ya. Dalam mazhab yang lain dia langsung 80. Langsung 80. Nah itu disanggah oleh mazhab Syafi'i. Katanya seandainya itu 80, dia bukan had, bukan hukuman yang udah ditentuin, tapi itu hukuman 80, hukuman tambahan katanya. Li'annaha law kanat haddan lama jaza tarkuha. Kalau memang itu hukuman yang udah ditetepin, nggak boleh kita tinggalkan, dikurangin lagi dari 80. Wakila innaha haddun. Ada lagi yang mengatakan emang 80 udah had, udah ketetapan agama. Di annaha law kana ta'ziran la jazati ziyadah ala tsamanin katanya. Kalau itu memang hukuman tambahan, niscaya boleh tambah lagi atas 80. Wa qad mana'uha, dan mereka para ulama telah melarang lebih dari 80. Jadi 80 toh. Maka dibilang 80 itulah hukuman tetap. Mazhab Syafi'i mengatakan hukuman tetap 40. Ini sih hanya pembicaraan aja nih. Wa qala Syarbini, ya, wal mu'tamad annaha ta'zirat. Pendapat yang kuat itu bahwa lebih dari 40 adalah ta'zir, yaitu hukuman tambahan. Wa innama lam tajuziz ziyadah ikhtisaran alal warid, dan hanya saja tidak boleh nambahin dari 40, ya. Dan hanya saja tidak boleh lebih dari 80 karena itulah yang datang dari agama. Maksudnya yang datang dari agama yang pernah dipakai oleh Umar bin Khattab. Itu hasil ijtihad beliau. Ya, yang tadinya 40 jadi 80. Ya. Jadi kalau mau nambah hanya tetap 80, nggak boleh lebih dari. Nah itulah yang warid, itulah yang datang dari agama. Intaha, selesai.